Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka Allahumma alal hamdi wassalam, wa nasta'inuka ala jamil a'da'i, wa nusalli wa nusallimu ala habibina Sayyidil Anbiya Muhammadin wa ahli baitihi at-tahirin suburin najah wa alamil huda wa rasyad, wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa awliya'illahi wa syuhada'i wa sholihin wa hasna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, hadis binikmah pada malam ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan tentang sejarah Islam yang sudah saya paparkan pekan awal di bulan yang lalu. Kita tahu bahwa Islam masuk ke Eropa itu melalui militer dengan pedang. Dari mulai daulah Bani Umayyah sampai daulah Bani Abbasiyah, di mana terkenal Abdurrahman Ad-Dakhil dan panglima perang Tariq bin Ziyad menaklukkan Granada, Sevilla, Malaga, Sisilia itu dengan perang. Tapi yang masuk ke wilayah Asia itu tidak dengan perang, dengan dakwah, sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat Asia. Rasulullah SAW itu mempunyai keturunan dari Hasan dan Husain. Nah, Hasan ini terkenal dakwahnya itu di bidang ubudiyah melalui zawiyah-zawiyah thariqah tasawuf. Kita semua kenal tokoh dari thariqah yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah Al-Hasani, keturunan dari Hasan. Mufti Mekah yang sekarang masih ada di Mekah itu adalah Alwi Al-Maliki Al-Abbasi Al-Hasani dari Hasan. Banyak tokoh-tokoh di bidang tasawuf itu dari Hasan. Tapi beda dari Husain. Kalau dari Husain ini terkenal melalui jalur dakwah politik. Dakwahnya sangat terkenal, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini terus berkembang hingga yaumil qiyamah. Kita tahu tokoh kita Panglima atau dari FPI Habib Muhammad Rizik Syihab itu adalah generasi ke-38, keturunan dari Rasulullah yang ke-38. Hadirin jamaah sekalian, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia
Yang pertama adalah hubungannya kaum muslimin dengan kaum Alawi. Dari Ali, Al-Alawi ini adalah keturunan dari Ja'far Shadiq. Hadirin yang Allah, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kaum muslimin Indonesia itu mengenal baik para dai yang menyebarkan agama Islam pada masa lalu. Akan tetapi jarang yang mengetahui asal usul mereka dan apa saja yang telah mereka lakukan demi kemaslahatan Islam. Kaum muslimin di negeri kita ini sudah gelar-gelar kewalian mereka tidak asing lagi. Bahkan di kalangan anak-anak sekolah pun mengenal seperti nama-nama Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Gresik, Sultan Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gapura atau Gresik, Sultan Darullah di Ternate, Ja'far Shadiq yang bergelar Sunan Kudus, Hasyim yang bergelar Sunan Derajat di Lamongan, Sultan Hasanuddin Putra Syarif Hidayatullah di Banten, dan lainnya. Asal-usul mereka terkait dengan Sayyid Jamaluddin Al-Husain yang wafat di Waduh. Ini adalah cucu yang ke-19 dari Rasulullah SAW, keturunan putri beliau Siti Fatimah Zahra, istri Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ada lagi Ali bin Sa'id bin Abdurrahman Basaiban, Pangeran Magelang. Itu pada tahun 1813 Masehi. Itu terkenal sekali asal-usulnya, cucu-cucunya menggunakan nama-nama gelar Jawa. Salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta, di kampung bekas sebuah jalan yang dikenal namanya Jalan Paseban. Sekarang terkenal ini ya, Paseban. Itu adalah dari Baseban. Penamaan jalan-jalan dengan nama tokoh yang pernah tinggal di sekitar jalan itu bukan suatu hal yang aneh, baik di negeri kita maupun di negeri lain. Banyak pula orang Indonesia yang mengenal pelukis kondang masa dahulu, yaitu yang bernama Raden Saleh. Tetapi sedikit sekali yang mengenal siapa beliau. Beliau adalah putra Husain bin Awad dari keluarga Yahya. Ini bin Yahya dia. Kalau sekarang terkenal jadi kalau ada namanya Habib Lutfi bin Yahya. Ini masih keluarga Yahya. Dengan demikian maka Raden Saleh adalah seorang keturunan Arab atau Alawi. Ibunya ialah putri Pangeran Asem yang terkenal dengan nama Kiai Ustomi. Nah, demikianlah untuk beberapa makalah yang akan dimuat dalam surat kabar pikiran rakyat, juga di dalam surat kabar Merdeka, juga di dalam surat kabar Panji Emas atau Panji Masyarakat. Sebagai informasi lebih jelas mengenai nama-nama mereka dan yang masing-masing jarang dikenal umum. Yang pertama, Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Ali Ahmad bin Ibrahim bin Husain Jamaluddin. Sunan Giri itu nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq bin Ibrahim bin Husain Jamaluddin. Dan juga beliau masih memiliki gelar-gelar lainnya. Nah, Sunan Gunung Jati atau nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah bin Abdullah bin Ali bin Al-Husain Jamaluddin. Sunan Bonang yang ada di Tuban itu nama aslinya adalah Ibrahim bin Ali Malik Ibrahim di Gresik. Sunan Kudus nama aslinya Ja'far Shadiq yang ada di Kudus. Sunan Derajat nama aslinya adalah Hasyim bin Ali. Dan Sultan
Syarif Hidayatullah bin Abdullah bin Aliuddin bin Al-Husain. Bulan lalu sudah saya berikan nasabnya ya, silsilahnya ya, bulan yang lalu. Mungkin belum diperbanyak lagi ya. Saya minta kepada dari takmir masjid ya, kalau bisa dimasukkan ini nama-namanya. Waktu itu sudah saya bagikan untuk bisa ditaruh di webnya, barangkali kita bisa lihat. Ada jamaah yang melakukan oleh Allah. Nah, gelar-gelar mereka itu diberikan oleh kaum muslimin sesuai dengan tradisi, dan hingga zaman kita dewasa ini masih umum dikenal di Indonesia. Demikian kondang gelar tersebut hingga menutupi nama-nama asli mereka. Dalam sumber sejarah Riau di Pekanbaru bulan Mei tahun 1975, Dr. Hamka almarhum menunjukkan tentang keluarga-keluarga Arab yang telah membawa dan mengatur diri mereka sepenuhnya dengan rakyat itu sejak 1000 tahun silam. Dikatakan pula bahwa keluarga Jamal mulai hijrah ke Sumatera Barat dalam perjuangan mereka menyebarkan agama Islam. Penduduk setempat memberi gelar kepada keluarga dan ketua mereka Sidi Imam Bonjol. Kita tahu sejarahnya ya. Imam Bonjol itu terkenal dengan perang pabriknya. Panglima perang Padri di Sumatera Barat dan pahlawan Nasr. Nama aslinya Muhammad Syihab, sama dengan Quraisy. Jadi kalau Quraisy galak istilahnya, itu memang turunannya sama dari Imam Bonjol juga ya. Akan tetapi politik kolonial berusaha keras memisahkan mereka dan rakyat muslimin dengan menyebut mereka sebagai orang-orang timur asing. Ya, menyebutnya orang-orang gitu ya. Bahkan agama yang mereka sebarkan disebut agama asing. Namun sejarah membuktikan pada kita betapa besarnya kecintaan rakyat muslimin kepada mereka. Kecintaan demikian pula yang mendorong kaum muslimin di Siak memilih Sayyid Ali bin Utsman bin Syihab menjadi Sultan Siak. Sedangkan saudaranya bernama Abdurrahman bin Utsman bin Syihab dipilih sebagai pangeran di Pahlawan. Di antara cucu Sultan Siak adalah Syarif Qasim Saifuddin bin Syihab. Itu mempunyai reputasi baik terhadap Republik Indonesia. Ia adalah orang pertama yang memproklamasikan bergabungnya Kesultanan Siak ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ia menyumbangkan dana perjuangan pada tahun 1945 berupa uang sebesar 13 juta gulden, uang bandar 13 juta gulden. Kalau sekarang berapa triliun kali ya? Sedangkan mengenai penggunaan gelar-gelar oleh kaum Alawiyin yang telah membawa dan melebur diri sepenuhnya, Dr. Hamka di dalam bukunya Tengkuryo antara fakta dan khayal halaman 273 menjelaskan gelar syarif khusus bagi kaum Alawiyin keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dari putrinya Fatimah Az-Zahra, dan keturunan Al Husain saudara kandung Al Hasan. Sultan-sultan Indonesia yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW seperti Sultan Siak, Pontianak, Perlis, dan lainnya semuanya bergelar syarif. Sultan Siak mempunyai gelar resmi Sultan As-Sayyid As-Syarif Qasim bin As-Sayyid As-Syarif Qasim Abdul Khalil Saifuddin. Demikian juga pendiri kota Jakarta yang terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau juga bergelar Syarif Hidayatullah, sehingga nama lengkapnya beliau adalah Syarif Hidayatullah. Nama ini diabadikan kampus UIN, Syarif Hidayatullah.
Selanjutnya orang-orang Arab kaum Alawi yang sejak zaman Sultan Aceh hingga di masa ini itu masih dikenal dengan gelar Sayyid di depan namanya masing-masing. Seperti nama seorang cendekiawan Muslim terkenal yaitu Siti Ghazalba atau Sayyid Ghazalba misalnya. Lebih lanjut Dr. Hamka menerangkan bahwa penggunaan gelar tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Jadi dalilnya itu ada. Putraku ini adalah Sayyid atau pemuda penghuni surga. Atas dasar hadis tersebut maka gelar Sayyid bagi keturunan beliau SAW terkenal di seluruh dunia Islam. Adalah tidak sopan dan tidak benar orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai keturunan. Yang berkata demikian adalah orang yang membantu pikiran dan perasaannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan. Demikian pula orang-orang yang mengatakan bahwa mengaku keturunan Rasulullah SAW adalah bohong. Perlu diketahui bahwa ketika itu Abu Lahab mencemooh Rasulullah SAW seorang yang tidak berketurunan. Jadi Rasulullah itu Abu Lahab menyatakan Rasulullah nggak punya keturunan. Kenapa? Karena anak beliau yang laki semuanya Muhammad. Qasim wafat, Ibrahim wafat, Abdullah wafat. Yang itu semuanya wanita. Ummi Kulsum, Juwairiyah, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah, semuanya wafat. Maka turunlah ayat surat Al-Kautsar. Turunlah ayat surat Al-Kautsar. Kemudian terbukti bahwa yang benar-benar tidak mempunyai keturunan adalah Abu Lahab dan Wa'il bin As sendiri. Karena semua anak lakinya meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan seorang pun. Berbagai sumber riwayat menerangkan berita bahwa ketika putra Rasulullah SAW yang bernama Qasim wafat dalam usia sangat kecil, banyak kaum musyrikin Quraisy antara Al-Walid, Al-Mughirah, Wa'il bin As, Abu Lahab, Abu Jahal berkata mengejek terputuslah sudah keturunan Muhammad. Mendengar itu beliau sangat sedih, kemudian turunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat yang ketiga ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu keturunan yang banyak. Maka hendaklah engkau bersembah sujud kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya pembenciulah yang terputusnya keturunannya. Inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus adalah yang membenci engkau. Demikianlah riwayat yang dikutip oleh Asyuti di dalam Asbabun Nuzul, di dalam kitabnya tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur. Begitu pula yang dimakan oleh para tafsir lainnya seperti Al-Alusi, Al-Qasimi, Al-Jamal, Abu Hayyan dan banyak lagi yang lainnya. Kata Al-Kautsar dengan menafsir keturunan yang banyak, berarti Al-Quran sejak dini telah menggarisbawahi bahwa keturunan Rasulullah akan banyak jumlahnya, terus bersinambung dan bertebaran di mana-mana. Jadi akan terus ila yaumil qiyamah, tidak akan habis. Kasus terjadi ketika peristiwa Karbala. Semua keturunan dari pihak Husain habis. Ternyata masih ada satu. Ketika itu masih bayi, sakit, yaitu Ali Zainal Abidin. Ini dari Ali Zainal Abidin inilah berkembang keturunannya seluruh dunia. Dan ciri khas dari mereka adalah mereka memegang yang namanya emas.
Kalau di Jakarta itu pusatnya membuat nasab Al-Maktab Ad-Daimi Lil Ansar Duriyatul Usul. Itu ada di Jamet Her. Di Jamet Her dekat sebelah Said Naum, ya, dekat perumahan ada perguruan Said Naum, ada Jamet. Itu pusatnya di sana. Di sana lengkap. Ini banyak pada datang kemarin, termasuk dari kerajaan Saudi itu suka datang ke sana meminta data keturunan Rasulullah yang masih ada di seluruh dunia, maka dicatat, termasuk yang ada di Hadramaut, di Tali, di Saibun, ya di sana juga ada. Hadirin rahmatullah, menurut kamus besar, menurut kamus bahasa, segala sesuatu yang banyak bilangannya atau tinggi nilainya oleh orang Arab disebut namanya al-kausar. Bahkan seorang yang banyak jasanya dan banyak hidupnya pun disebut juga al-kausar. Banyak sekali pengertian yang dimakan oleh para ulama ahli tafsir mengenai kata al-kausar. Al-Qurtubi misalnya, ia mengumpulkan tidak kurang dari 15 pengertian tentang makna al-kausar, antara lain mukjizat, syafaat, umat yang banyak, sholat 5 waktu, anugerah nabian, kitab Al-Quran dan lainnya. Namun yang populer ialah penafsiran bahwa makna al-kausar ialah anugerah ilahi atau anugerah Allah kepada Rasulullah SAW yang tak terhitung banyaknya, termasuk segala kenikmatan di dunia dan di akhirat. Nah, penafsiran kata al-kausar dengan keturunan banyak tidak hanya dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir yang telah kami sebut nama-namanya, tetapi juga dikemukakan oleh Muhammad Abduh yang mengutip pendapat Ibnu Jinni sambil menegaskan bahwa penafsiran tersebut sangat indah dan sejalan dengan sebab turunnya surat Al-Kausar itu sendiri, dan yang dimaksud keturunan Rasulullah adalah anak cucu keturunan Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan itu menyatakan amat banyak riwayat yang menyatakan bahwa surat Al-Kausar itu turun berkenaan dengan mereka yang mengejek-ejek Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak mempunyai keturunan. Menurut At-Tabatabai menafsirkan Al-Kausar dengan keturunan banyak itu mempunyai dasar yang cukup kuat. Ada beberapa alasan yang mendukung penafsiran tersebut. Yang pertama adalah konteks sebab turunnya surat Al-Kausar. Yang kedua adanya kata al-abtar yang antara lain bermakna orang yang terputus keturunannya. Kata al-abtar tidak dapat dipahami jika kata al-Kausar tidak mencakup makna keturunan yang banyak. Memang benar putra Rasulullah SAW baik Al-Qasim maupun Ibrahim meninggal dalam usia masih kecil. Tetapi yang dimaksud ayat tersebut ialah keturunan beliau dari putrinya Fatimah Zahra. Sebab Al-Quran menyebut keturunan dari seorang anak perempuan, berarti keturunan dari ayah anak perempuan itu juga. Marilah kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 85-86 yang mengisahkan tentang dan dari keturunannya Nabi Ibrahim ialah Daud, Sulaiman, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kemudian menyusul Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang soleh. Nah, kita saksikan Al-Quran menamakan Isa putra Maryam sebagai putra keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kita semua mengetahui bahwa Nabi Isa adalah putra ibunya, karena beliau tidak berayah. Kecuali itu banyak sekali hadis sahih di mana Rasulullah SAW menyebutkan dua orang anak laki-laki dari suami istri Fatimah Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
sebagai putra-putra beliau sendiri, yaitu Al Hasan dan Husain. Jadi setiap saat selama sholat ini keturunan cucuku. Bahkan ketika Rasulullah sedang khutbah ceramah, itu Hasan dan Husain panggil di sininya, ditaruh di depannya. Ini keturunan dari Hasan dan Husain. Bahkan ketika beliau sedang rukuk, lama banget gitu kan. Nah, saya ditanya, ya Rasul, kenapa tadi rukuknya lama banget? Apa ada wahyu? Oh enggak, Hasan dan Husain itu sedang naik di punggungku. Aku khawatir kalau mereka jatuh, jadi aku biarkan dia terus gitu. Itu kecintaannya Rasul pada Hasan dan Husain. Menurut ensiklopedia Islam yang diterbitkan oleh Ikhtiar Baru Vanbov, Al Hasan radhiyallahu anhu selama hidupnya kawin lebih dari 9 kali dan beroleh anak laki-laki sebanyak 11 orang. Ini Hasan. Sedangkan adiknya Hasan yaitu Husain kawin sebanyak 7 kali. Dari semua perkawinannya itu ia beroleh 6 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Meskipun keluarga Husain dan putra-putranya gugur bersama ayah mereka di Karbala, namun para sejarawan menegaskan bahwa salah seorang putranya yaitu Ali Zainal Abidin atau sebetulnya Ali Al-Rasyad yang ketika itu masih anak-anak luput dari pembantaian pasukan Bani Umayyah di Karbala. Di kemudian hari beliau yang menyambung keturunan Rasulullah SAW yang banyak bertebaran di berbagai kawasan dan negeri. Demikian pula anak cucu keturunan Al Hasan. Di dalam kitab tafsir Majmu'ul Bayan disebut telah lahir jumlah yang banyak dari keturunan beliau Rasulullah SAW melalui putra-putra Fatimah yaitu Hasan dan Husain. Sampai-sampai jumlahnya tak dapat dihitung dan terus berkesinambungan hingga hari kiamat. Kalimat hingga hari kiamat didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, yaitu hadis berasal dari Zaid bin Arqam yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menegaskan, kepada kalian kutinggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya sepeninggalku kalian tidak akan sesat. Kitabullah sebagai tali terentang dari langit hingga ke bumi, dan keturunanku ahlul baitku dua-duanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di hak atau surga di hari mahsyar. Maka perhatikanlah dua hal itu dalam kalian melanjutkan kepemimpinanku. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Zaid bin Arqam di buku Kanzul Umam jilid 1 halaman 44 hadis nomor 874. Ada yang jamaah rahimahullah. Nah inilah yang kita tahu, sebagian kita sendiri. Namun memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu nggak punya keturunan dengan dalil keturunan itu dari laki-laki. Tapi mereka tidak membaca ini. Asbabun nuzulnya dari soal pasal mereka tidak baca. Nah oleh karena itu kita sebagai orang Islam jangan sampai kita terjebak. Ya, kalau kita sampai mengatakan bahwa Rasulullah tidak punya keturunan, dikembalikan lagi kayak Abu Lahab itu nanti. Grupnya Abu Lahab, Abu Jahal, na'udzubillah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita dan kita tidak mau belajar. Kita tidak mau tahu ini salah. Yuk kita tanya kepada siapa yang bertanya. Bisa jadi maaf kita ini semuanya ada keturunan juga, hanya persoalannya diputus di atasnya. Bisa jadi begitu. Kalau kita ditanya, coba sebutkan nama kakek kita sampai keempat, ketiganya mungkin lupa. Ya kan? Kita tahunya kakek kita yang pertama aja kakeknya kakek
Tidak tahu. Kenapa? Karena jarang menulis. Kita jarang menulis. Anak kita tidak kita beritahukan. Dia bertanya, nak, kamu punya kakek kamu yang iman, ya, dikuburkan di sana, tempatnya di sana. Ini keturunan kamu. Maka sekarang sudah mulai banyak nih orang mengatakan yang istilahnya namanya paguyuban. Mereka menyebutkan paguyuban Bani apa. Termasuk yang berusaha ada yang namanya marga. Kalau di Batak ada yang dari Mandailing maupun yang Islam kan di Mandailing, ada Nasution, ada segala macam. Ini juga sama. Mungkin kita ada sebagian yang kita pegang, tapi ada juga yang kita tidak pakai. Nah, ini kesalahan kita sebetulnya. Orang tua kita dulu kenapa enggak memberikan kepada kita siapa diri kita ini keturunannya? Memang nasab ini penting. Ya, minimal anak-anak kita beritahukan, walaupun mungkin kita hanya sampai generasi yang keempat lah misalnya, ya kita beritahukan di Lona kamu itu keturunan dari sana. Misalnya Lona kamu keturunan Sunan Gunung Jati. Maksudnya supaya menjaga sebetulnya. Tujuannya untuk menjaga agar kita ini berakhlak yang baik seperti apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kita. Hadirin yang rahimahumullah, memang benar bahwa semua kaum Alawi di mana saja mereka berada itu senantiasa menjaga baik asal keturunan mereka atau nasab mereka. Di Irak misalnya, mereka mempunyai seorang najib atau nagib semacam kepala marga. Di Mesir mereka mempunyai Sayyidus Sadah, kepala kaum Sayyid. Di Maroko raja sendiri yang menjaga asal keturunan kaum Sayyid. Karena dia seorang Muslim dan termasuk keturunan Rasulullah SAW. Nah, untuk beroleh pengakuan sebagai keturunan Al Hasan atau Husain tidak semudah yang digambarkan orang. Untuk itu orang harus dapat menyebut nama para datuknya, silsilahnya ke atas, dan nama keluarga dari mana mereka berasal. Setelah itu najib mengecek kebenaran pengakuan yang didengarnya pada Sajaratul Ansor, pohon keturunan Sajaratul Ansor, silsilah ya Sajaratul Ansor itu mencakup semua cabang dan ranting. Ya. Kalau di Indonesia ini ada 199 cabang keturunan. Ada Asgar, Al-Atas, Al-Absi, Ba'bud bin Yahya, Syihab, Al-Haddad, Al-Atas bin Bud, Al-Atas saja banyak. Ini jumlahnya ada 199. Pak Sebar, Ba'bud, Barokbah bin Yahya. Dari Husain, belum nanti dari Hasan. Kalau di Al-Hasan itu nanti ada Al-Hasni, Jailani, bin Agil, Al-Hasni, Al-Hasani. Biasanya ada namanya Al-Hasan, berarti dari Hasan. Sehingga aku tanya, kamu anaknya siapa? Anaknya Ibn, terus oh iya, ketemu. Nah itu ada namanya nasabnya. Sampai ke atas kurang lebih telah mencapai 30 sampai 40 datuk atau jatnya. Maham Quraisyah itu nasabnya 38. Nah sekarang dia keturunan dari yang ke-38. Ada. Kalau kita lihat tempatnya orang-orang yang keturunan Arab, dia pasti ada itu di rumahnya itu Sajaratul ya, dari buku Samsul Zohiro itu kelihatan. Sehingga kalau kita ketemu kamu keturunan ini, jadilah persaudaraan. Sebagai contoh kita sebutnya seorang yang namanya itu Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Idrus yang usahanya berada di pinggiran Terengganu. Semasa hidupnya diangkat sebagai penguasa Pulau Manis terletak di Laut Terengganu. Ia seorang alim dan soleh di kalangan pribumi. Ia dikenal dengan gelar Teku Pulau Manis. Ia hidup sezaman dengan Sultan Zainal Abidin I.
Kemudian dalam sejarah Banten disebut bahwa yang datang membawa agama Islam pada hari itu ialah seorang Said dari kaum Alawiyyin, keturunan Zainal Abidin. Besar kemungkinannya yang dimaksud ialah Zainal Abidin dari keluarga Al-Idrus. Sebagaimana diketahui di daerah sana terdapat keluarga Al-Idrus yang bernasab kepada Said Zainal Abidin bin Husain bin Mustafa bin Syekh Al-Idrus. Menurut penelitian dilakukan oleh Muhammad bin Abu Bakar dari Universitas Malaya mengenai keluarga tersebut dan pengaruh serta kedudukannya, terdapat sebuah pusara dari salah satu anggota keluarga itu di cabang 3, itu di sebuah desa di Terengganu. Kuburan tersebut adalah pusara Said Mustafa Al-Idrus yang wafat pada tahun 1207 atau 1209 Hijriah. Ia bergerak teguh makam lama. Menurut riwayat, 3 orang bersaudara dari keluarga Al-Idrus pergi meninggalkan Hadramaut menuju ke timur. Seorang dari mereka tinggal di Jawa, yang kedua di Terengganu, dan yang ketiga di Patani. Di Patani itu di daerah Colombo, Thailand. Nah, ketiga-tiganya mempunyai tujuan pokok menyebarkan agama Islam di samping kegiatan lainnya. Said Mustafa mengawinkan anak perempuannya dengan Said Zainal Abidin yang datang dari Jawa. Dari perkawinan itu lahir seorang laki-laki bernama Said Muhammad yang kemudian digelar mendapatkan gelar Tepu Tuan Besar. Ketika Tepu Tuan Besar wafat pada tahun 1878 Masehi, ia meninggalkan anak laki bernama Said Abdurrahman yang bergelar Tepu Paluh. Orang inilah yang meninggalkan keturunan yang kemudian hari memainkan peran dalam sejarah Terengganu. Anak sulungnya yang bernama Muhammad diangkat sebagai menteri besar pada zaman Sultan Umar tahun 1876. Anak-anaknya yang lain ada yang diangkat sebagai mufti, ada yang menjadi penasihat pada mahkamah, dan ada pula yang giat menyebarkan kebajikan di kalangan penduduk. Pada zaman hidupnya Sultan Terengganu, dari keluarga tersebut muncullah sejumlah ulama tenar, dan yang lainnya pun beroleh kesempatan menempati kedudukan-kedudukan penting seperti Said Ali Al-Mustafa yang dianggap menjadi anggota Majelis Syuro Permusyawaratan. Mereka tidak hanya mempunyai hubungan serasi dengan erat dengan Sultan, tetapi juga sangat erat hubungannya masing-masing dengan rakyat. Hal itu dibuktikan ketiga akhlak mereka, keturunan ibadahnya dan kegiatannya berdakwah di samping menyebarkan berbagai pengetahuan Islam. Banyak yang belajar atau menimba ilmu dari mereka, termasuk Sultan sendiri. Pada masa itu agama menempati kedudukan khusus dalam kehidupan dan rakyat berpegang teguh pada ajarannya. Muhammad Ibrahim Musi di dalam buku catatan perjalanannya yang dilakukan pada tahun 1970, bukunya diterbitkan di Kuala Lumpur pada tahun 1980, menyatakan bahwa ia bertemu dengan beberapa orang Alawiyyin di Semenanjung Melayu. Beberapa nama disebut olehnya antara lain Said Ahmad bin Ali Al-Junaid. Menurut Said Abdul Qadir Al-Junaid, nama Said Ahmad bin Ali Al-Junaid sebenarnya adalah Said Ahmad bin Harun bin Ali. Nama lain yang disebut juga Said Abdullah bin Hasan, yang terkenal sebagai penyantun penderma hibah atau present yang diterimanya dari Abu Abdurrahman kepada 2 orang anak Habib Syekh. Yang satu tinggal dulu, yang satu tinggal di Hilir. Kedua orang ini sering berkeliling negeri bersama Abu Abdul Majid dan Said Habib Muhammad Al-Habsyi, seorang yang sangat terhormat dan bergelar Tuan Cilik. Turut berkeliling juga seorang Said yang sangat kondang, kemudian menjadi Sultan Amir di Selangor yang wafat tahun 1873. Besar sekali kemungkinan nama Said tersebut dijadikan nama sebuah kota, nama sebuah sekolah yang terkenal di Pulau Pinang. Tidak ketinggalan pula Said Zain Al-Habsyi yang telah meletakkan banyak proyek perbaikan dalam mengatur negeri. Ia punya kedudukan pengaruh sangat kuat, mempunyai kedudukan besar. Muhammad Ibrahim Musi dalam buku catatannya perjalanannya menyebut Said Zain dan Said Putih Al-Habsyi di Pulau Pinang. Ia menjadi tangan kanan Sultan Tengku Koden yang sangat disegani oleh orang-orang Barat. Juga pada Sultan Perak, Sultan Perak, Said Raja Hitam dari Siak
Dia menerima penyerahan kesultanan dari bundanya Ratu Raja Mendaki binti Sultan Ahmadin. Nah, ini sejarah termasuk Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam. Itu dari Jamalullail. Kalau tidak adalah Habib Jamalullail yang terkenal. Dan inilah ya, oleh karena itu Islam tidak akan mudah. Makanya karakteristik Islam di Indonesia itu beda dengan Timur Arab. Apalagi maaf, sekarang sudah mulai perubahan di kerajaan Arab Saudi. Pangeran yang baru sekali angkat ini sekarang sudah mulai ya kerjasama dengan Indonesia mencari semua keturunan dari Rasulullah SAW. Sahabat karib dari Habib Rizik Syihab. Makanya Habib Rizik Syihab itu silakan muslimnya di Mekah, kita siapkan tempat. Jadi sekarang dia sudah dunia urusannya, bukan Indonesia lagi, sudah kapasitasnya sudah dunia. Dan itu sekarang sudah mengalami perubahan. Yang kita doakan mudah-mudahan Arab Saudi betul-betul mengalami perubahan. Jadi Islam yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, tidak dikatakan ekstrem lagi. Ya, sekarang terjadi besar-besaran perubahan yang kita doakan menjadi perubahan yang terbaik, sehingga umat Islam Indonesia ini akan menjadi terang dengan orang-orang yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Inilah yang saya sampaikan. Insyaallah ke depan kita akan bahas lagi tentang nama-nama Wali Songo, tugasnya apa nanti kita jelaskan, dan mungkin saya bikinkan makalah ya, jika ada makalahnya. Insyaallah nanti dari pihak Takmir Masjid akan memperbanyak. Kiranya cukup karena sudah waktu besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bila ada kata-kata berkenan mohon dimaafkan. Bila kita terlalu mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.